Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rizla Rasati, NPM 2375333. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang VLAN, yaitu Virtual Local Area Network. Dia itu sebuah jaringan yang membagi satu jaringan fisik menjadi jaringan logis yang terpisah. Dengan VLAN itu kita perangkat satu jaringan fisik yang dikelompokkan kemudian terhubung melalui kabel-kabel yang sama. Nah, fungsi dari VLAN atau keuntungannya itu bisa segmentasi jaringan itu, memisahkan jaringan menjadi beberapa segmen itu untuk meningkatkan kinerja dan keamanan. Terus juga menjadi keamanan yang lebih baik gitu. Perangkat dalam VLAN berbeda-beda gitu kan, tidak dapat berkomunikasi satu sama lain, sehingga mengurangi resiko akses tidak sah. Nah, yang ketiga itu mengurangi broadcast domain. VLAN itu membatasi lalu lintas broadcast hanya dalam satu VLAN tertentu, sehingga mengurangi beban jaringan. Nah, yang terakhir itu ada fleksibel dan skalabilitas, yaitu memungkinkan perangkat di lokasi berbeda untuk tetap dalam satu jaringan VLAN itu, dalam satu kabel fisik. Nah, eh, setelah itu kita ada pengertian dari terang. Terang dalam jaringan itu dia koneksi antar dua perangkat jaringan, biasanya di switch gitu, yang digunakan untuk membawa lalu lintas dari beberapa VLAN sekaligus melalui satu spot. Jadi beberapa koneksi dari dua koneksi jadi satu jaringan, terus di switch, terus dibawa lalu lintas dari beberapa VLAN sekaligus. Terang memungkinkan komunikasi antara VLAN di jaringan yang berbeda tanpa perlu kabel terpisah dari setiap VLAN-nya itu. Nah, terang itu memungkinkan banyak VLAN melewati satu spot. Jadi dia nggak perlu banyak VLAN gitu. Terang itu bisa nyatuin beberapa banyak VLAN dalam satu pot. Terus juga menggunakan tagging VLAN yang 802.1 IQ itu untuk membedakan lalu lintas VLAN. Terus terang biasanya digunakan untuk switch atau switch router. Nah, natif VLAN dikirim tanpa tag, tetapi harus dikonfigurasi dengan benar. Kemudian ada low VLAN on trunk. Itu adalah sebuah fitur switch yang menentukan VLAN mana saja yang dapat diizinkan melewati terang. Secara default, semua VLAN diperbolehkan lewat terang, tetapi kita bisa membatasi VLAN tertentu agar tidak ikut terbawa gitu. Nah, eh, apa sih perlunya alone VLAN on terang itu? Di sini ada beberapa. Yang pertama itu kan untuk meningkatkan keamanan. Hanya VLAN yang diperlukan yang boleh lewat, mengurangi resiko serangan VLAN hopping. Nah, yang kedua itu mengoptimalkan bandwidth. Dia menghindari lalu lintas VLAN yang tidak perlu melewati terang. Nah, yang ketiga itu mengatur isolasi jaringan. Jadi hanya VLAN tertentu yang dapat berkomunikasi melalui terang. Nah, uh, cara konfigurasi low VLAN of terang itu biasanya di switch Cisco. Yang pertama itu kita cek dulu VLAN-nya yang diizinkan pada terang, terus menentukan VLAN yang diizinkan dulu lewat terangnya itu, kemudian menambahkan VLAN ke daftar yang sudah ada, menghapus VLAN dari terang. Nah, low on terang itu digunakan untuk membatasi VLAN mana saja kan yang boleh melewati terang. Secara default semua VLAN itu diizinkan, tetapi bisa dibatasi untuk efisiensi dan keamanan. Konfigurasi juga dapat dilakukan dengan perintah switch port terang low VLAN di switch Cisco. Nah, kemudian di sini kita ada materi selanjutnya itu terang pada MLS atau multi-layer switch. Terang pada multi-layer switch atau MLS itu adalah konfigurasi trunking pada switch layer 3 L3 switch
yang menggunakan komunikasi antar VLAN dan routing langsung tanpa memerlukan router eksternal gitu kan. Bagaimana cara kerja terang di MLS? Itu yang pertama menghubungkan beberapa VLAN antar switch. Terang digunakan untuk menghubungkan beberapa VLAN di antara switch layer 2 dan switch layer 3. Terus terang membawa lalu lintas dari banyak VLAN dalam satu kabel menggunakan tagging VLAN. Nah, yang kedua itu routing antar VLAN di MLS, yaitu switch layer 3 atau MLS dapat dilakukan routing antar VLAN secara langsung melalui SFI, Switch Virtual Interface. Terus ada ini menghilangkan kebutuhan router eksternal sehingga meningkatkan efisiensi jaringan. Kemudian ada kesimpulannya itu terang pada MLS memungkinkan komunikasi antar VLAN dan routing langsung di dalam switch. Nah, switch layer 2 itu hanya menggunakan VLAN melalui terang. Sementara MLS bisa melakukan routing antar VLAN. Konfigurasi SFI dan IP routing agar MLS bisa bekerja secara router. Kemudian di sini kita akan menjelaskan tentang teori dinamik trunking protocol atau DTP. Apa sih dinamik trunk protocol itu? Dia sebuah protokol properti Cisco yang digunakan untuk mengoptimalkan proses negosiasi trunking antara dua switch Cisco yang terhubung. Dan DTP itu, switch dapat menentukan apakah suatu port harus menjadi trunk atau akses secara otomatis tanpa perlu konfigurasi manual. Nah, yang perlu kita ingat juga, DTP itu hanya bekerja pada perangkat Cisco dan tidak digunakan pada switch dari vendor lain. Cara kerja DTP itu dia memungkinkan port switch untuk bernegosiasi apakah akan menggunakan mode trunk atau tetap sebagai akses. Nah, DTP juga jika kedua perangkat yang terhubung mendukung DTP, mereka akan bertukar pesan DTP untuk menentukan metode terbaik gitu kan. DTP bekerja berdasarkan metode konfigurasi port yang dapat berupa dinamik auto, dinamik desirable, trunk, atau akses. Di sini ada konfigurasi DTP di switch Cisco. Cek status trunking. Untuk melihat apakah DTP aktif di sebuah port itu biasanya kita kemudian kita mengaktifkan dinamik trunking protocol atau DTP. Jika kita ingin mengaktifkan trunking secara otomatis, gunakan mode dinamik desirable. Jika ingin port menunggu permintaan trunking, gunakan mode dinamik auto. Nah, DTP bisa menjadi celah keamanan jika tidak dikontrol. Jika ingin DTP berjalan, kita bisa memaksa port menjadi trunk dan menonaktifkan DTP. Nah, di sini kita ada kelebihan dan kekurangan dari DTP sendiri. Untuk kelebihannya itu memudahkan administrasi jaringan karena tidak perlu konfigurasi manual, mengurangi kesalahan konfigurasi, dan memungkinkan fleksibilitas dalam perubahan jaringan. Dan untuk kekurangan dari DTP itu, dia bisa menjadi celah keamanan karena port bisa berubah menjadi trunk secara tidak terduga. Terus tidak kompatibel dengan switch non-Cisco. Nah, dan yang terakhir tuh kadang menyebabkan VLAN leaking jika tidak dikonfigurasi dengan baik. Jadi kesimpulan dari DTP ini adalah protokol Cisco yang mengoptimalkan negosiasi trunking. Terus mode utama dari DTP itu ada trunk, akses, dynamic auto, dynamic desirable. Terus dynamic auto ditambah dengan dynamic auto tetap menjadi akses sehingga harus hati-hati dalam konfigurasinya. Nah, untuk keamanan sebaiknya DTP dinonaktifkan dengan switch port non-negotiate. Jika switch port non-negotiate jika trunk dikonfigurasi secara manual. Terus selanjutnya ini ada materi tentang tagged and untagged dalam VLAN. Dalam jaringan berbasis VLAN, istilah tagged and untagged memacu pada bagaimana frame Ethernet dikirim melalui switch dalam sebuah jaringan
Ini sangat perlu karena komunikasi antar switch itu dan penerapan VLAN di jaringan. Nah, kita tuh apa itu target VLAN? Jadi frame target itu adalah frame Ethernet yang memiliki tag VLAN yang di dalamnya menggunakan protokol IEE 802.1q. Tag VLAN ini berisi tentang informasi tentang VLAN mana frame tersebut berasal, sehingga switch yang dituju itu bisa mengetahui VLAN yang sesuai. Kapan penggunaan target VLAN itu? Biasanya satu frame dikirim melalui trunk port yang membawa kualitas dari banyak VLAN sekaligus. Bisa juga saat menghubungkan dua switch atau switch ke router untuk memungkinkan komunikasi antar VLAN. Kemudian apa itu untagged VLAN? Nah, kalau untuk untagged VLAN itu adalah frame internet yang dikirim tanpa tag VLAN. Nah, biasanya tuh frame-nya dikirim ke PC, printer, atau perangkat end user. Dia itu bersifat untagged. Saat frame masuki ke switch melalui access port, switch akan menandai dengan VLAN tertentu secara internal. Saat frame keluar dari switch menuju perangkat non-switch, tag VLAN akan dihapus sehingga perangkat bisa menentukan frame masalah. Nah, kapan sih penggunaan untagged itu di VLAN? Dia biasanya saat menghubungkan perangkat end user kayak PC, printer, IP, iPhone gitu kan ke switch. Terus bisa juga saat menggunakan access port di switch. Bisa juga pada native VLAN di trunk. Jadi kayak frame dari native LAN dikirim tanpa tag gitu. Native LAN itu apa gitu kan? Native LAN itu yang dikirim tanpa tag dari trunk. Secara default VLAN 1 adalah native LAN di switch Cisco, tapi bisa berubah. Jika mismatch native LAN antar dua switch bisa menyebabkan VLAN leaking gitu. Jadi target VLAN itu digunakan pada trunk port membawanya VLAN dengan tag 802.1q. Nah, untagged VLAN itu digunakan pada access port. Nah, kalau yang tagged VLAN itu kan trunk port. Nah, kalau yang untagged VLAN itu pada saat access port itu menghubungkan perangkat tanpa tag VLAN. Nah, nanti VLAN itu yang dikirim tanpa tag di trunk port, defaultnya VLAN 1 bisa diubah gitu. Jadi cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.